Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandika Prabowo dengan NIM 150 121 3211 dari kelas AB 4510. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Agus Augustriano STTE MTTB.A. Saya di sini akan menjelaskan analisis CSR pada PT Adaro Energi Tbk. Pengertian CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Manfaat CSR pada perusahaan. Yang pertama, peningkatan kepuasan karyawan, peningkatan citra publik, meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan kreativitas, percepatan pertumbuhan modal, competitive advantage yang mendalam, meningkatkan retensi karyawan, meningkatkan keterlibatan karyawan, membangun hubungan dengan semua yang terlibat, keberlanjutan yang lebih besar. Manfaat CSR pada lingkungan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lingkungan hidup akan lebih terjaga, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, menjalin hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat. PT Adaro Energi Tbk. PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau Adro adalah perusahaan pertambangan batubara terpadu yang berbasis di Indonesia. Adro dan anak perusahaannya bergerak dalam bidang pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur logistik batubara, dan kegiatan pembangkit tenaga listrik. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Implementasi CSR pada PT Adaro Energi Tbk. Yang pertama IBFL, yang kedua Adaro Power Berkarakter, yang ketiga Pamandeko, yang keempat STBM, yang kelima Desa Liu, dan yang keenam Embul Asri. Indonesia Bright Future Leaders atau IBFL. Dalam program ini Adaro berkomitmen untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah kabupaten di mana Adaro Group beroperasi dan memberikan kesempatan kepada siswa yang berprestasi namun kurang mampu secara finansial untuk mengenyam pendidikan strata 1 atau S1 di Universitas Lambung Mangkurat atau ULM. Melalui program Indonesia Bright Future Leaders, Universitas Lambung Mangkurat atau IBFL UMM, adapun manfaat yang diraih adalah selain IPK mahasiswa meningkat, juga hadirnya prestasi dan volunteerisme mahasiswa dalam program ini terdapat 234 mahasiswa binaan penerima manfaat. Adaro Pot berkarakter. Pada program ini, Adaro bekerjasama dengan Indonesia Heritage Foundation (IHF) yang mengembangkan suatu konsep pendidikan yang disebut Character Based Holistic Education atau pendidikan holistik berbasis karakter atau PHBK. PHBK adalah konsep pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh atau holistik yang berkarakter yang mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual siswa secara optimal serta membentuk manusia yang lifelong learners atau pembelajar sejati. Manfaat yang diraih dicatat sebanyak 334 orang guru dan 3.004 orang murid dalam pelaksanaan PHBK baik di dalam proses pembelajaran maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Paman Deko, pada program ini Adaro melakukan pendampingan kepada petani binaan di wilayah operasional dengan membentuk sebuah lembaga yang disebut koperasi yang mewadahi petani-petani karet agar mereka mempunyai kekuatan tawar serta merubah mindset para petani tersebut dan berinovasi, menciptakan bahan pembeku karet yang berkualitas dan memenuhi standar dengan menggunakan potensi alam sekitar dari bahan-bahan alami yang diberikan nama ekoderup. Manfaat yang didapat terjadi peningkatan pendapat petani karet secara signifikan yaitu mencapai sekitar 66,67%. Sanitasi total berbasis masyarakat STBM. Program STBM bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kabupaten Tabalong di 131 desa atau kelurahan untuk mengubah perilaku BABS dan mensukseskan Kabupaten Tabalong ODF tahun 2020. Program ini dicatat berhasil membimbing Tabalong menjadi ODF dan membimbing 96 warga Tabalong menjadi kader STBM.
Desa Liu. Program ini merupakan program pembinaan kelembagaan adat. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pengurus lembaga adat Desa Liu, Kecamatan Halang, Kabupaten Balangan dalam mengelola lembaga sehingga berjalan baik serta mampu membuat program kerja, tertib administrasi, serta pengembangan sosial entrepreneur masyarakat agar menjadi desa adat mandiri. Manfaat yang telah diraih terselenggaranya mahasiswa Pare Gumpo terbuka, di mana dihadiri oleh 500 pendatang dari luar kota. Mbah Asri atau Kampung Hijau Sehat dan Lestari. Melalui program ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses air bersih, mengelola sampah domestik, dan memanfaatkan halaman rumah untuk prosedur perikanan, air tawar, dan peternakan. Manfaat yang telah didapat berlangsungnya proses penghijauan terdapat 200 biopori dan sumur resapan. Dicatat sebanyak 100% warga telah dapat mengakses air bersih. Terakhir, sebanyak 1 ton sampah organik atau bulan dikelola bank sampah. Inisiatif CSR di era kenormalan baru. Karena pandemi COVID-19 dapat dikatakan menyebabkan keadaan yang serba darurat. Karena itulah Adaro kemudian membentuk task force team yang dipimpin oleh CEO dan terdiri dari pemimpin setiap holding company dan bisnis unit sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat guna merencanakan strategi, peraturan, dan rencana untuk mengatasi pandemi COVID-19 di setiap daerah operasional untuk melindungi karyawan dan masyarakat sekitar. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari jasa yang dilaksanakan oleh PT Dulu TBK ialah banyak sekali manfaat yang didapat dari program jasa yang disediakan oleh PT Dalam Energi. Dengan adanya jasa ini berlangsung banyak manfaat yang dapat diperoleh baik itu untuk perusahaan maupun lingkungan sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.